kita berdua, nu hiji Mahmud, nu hiji masih gadis. Ih, gitu. Jangan bilang-bilang aku ini ya, aku masih gadis. Oke, welcome to my channel Pipus Pita. Sekarang ini, di hari ini nih, kita bikin 4 video. Wow, hebat. Wow, keren ya. Santuy Ya. ya, sambil santuy ya. Enggak ya. Di video ini, di video sekarang kita akan bahas random. Pokoknya apa aja lah sudah ditanya. Nah, juga curhat-curhatan. Curhatan masalah hidup. Tidak. Itu siga anu beban orang teh gede. Tahu nggak kenapa Teh Popi belum menikah? Hok. Ya Allah, please deh. Aku pengen tahu, penasaran kenapa, why? Gitu. Mungkin belum ada jodoh yang tepat buat aku. Ya karena mungkin ada kesan trauma gitu, apa gimana? Enggak sih kalau trauma mah ya, cuman belum menemukan yang bikin nyaman, lah. Belum menemukan yang sesuai. Pokoknya mah kriteria aku sih nggak banyak-banyak. Apa? Coba. Apa ya? Yang penting ada sejuta. Tahu tidak artinya sejuta? Sejuta. Setia, jujur, dan takwa. Kan disingkat jadi sejuta. Banyak perempuan pengennya seperti itu. Aku nggak muluk-muluk sih. Yang penting bisa bikin aku nyaman, itu aja. Terus itu ya, nomor 1. itu nomor 1 sih. Tapi jangan terburu-buru menikah sih. Jangan pengalaman Trauma. Jangan seperti saya gitu. Jangan karena efek faktor umur atau melihat teman-teman udah pada nikah, udah punya anak. Ya, gitu. temen-temenku semuanya udah pada nikah. Kan Udah pada punya anak juga. ya, anak 2 lagi ya. Sama anak tua. Kemudian teman Teh Popi sama ayah 2 panas. Ada, cuma rata-rata baru punya anak 1. Gitu. Termasuk dirimu juga. Terus Apa? enggak. Terus sekarang udah mencari lagi enggak? Kemarin sempat deket sama seseorang. Ya, cuman aku nggak nyaman sama orang itu. Ada beberapa yang bikin aku nggak nyaman. Ya, aku nggak bakalan bilang kenapanya di sini, kenapa aku nggak nyaman, kenapa aku nggak ini nggak itu nggak. Ada yang bikin aku nggak nyaman, ya udah buat apa diterusin gitu kan. Kalau misalkan sekarang aja masih deket, emang belum pacaran sih waktu itu, masih deket, kita nggak nyaman, apalagi nanti kalau misalkan udah kita nikah tambah nggak nyaman kan, ya begitulah gitu. Jadi takutnya nanti gagal gitu kayak dia. Jadi lihat dari saya gitu. Contohnya temen-temenku ada sih yang gagal juga ada, bukan cuman Buwi aja, tapi temenku waktu kuliah juga ada gitu. Dia juga sama single parent, single mom, tapi ya bisa survive gitu kan, sama lah gitu kan. Cuman ya menurut aku nikah itu sakral. Iya, ya, nikah itu sakral banget. Jadi harus mikir-mikir dulu yang mau nikah itu, maksudnya harus siap mentalnya, bukan cuman siap di apa namanya teh mapan ini itu enggak. Siap, yang pertama harus siap mental. Jadi siap mental dari cibiran netizen. Aku mau udah biasa, udah itu makanan sehari-hari. Ya Allah. Terus ya emang mungkin takut juga ya, takut sama kita nggak klop sama mertua mungkin. Bisa jadi, soalnya kan banyak cerita-cerita kayak banyak gitu cerita-cerita yang sama mertua nggak klop. Kalau aku sih pengennya nanti sama mertua itu klop gitu loh. Jadi nyaman. Jadi kita tuh nikah tuh jadi pembahasan berat ya. Nggak apa-apa, jadi sebuah pengalaman gitu. Jadi nikah
nikah tuh bukan cuman aku sama si A atau si B, tapi nikah tuh menyatukan dua keluarga besar, bener nggak? Heeh. Dia pengennya kayak gitu. Jadi keluargaku sama keluarga si laki-laki, si laki-laki sahanya laki. Ini jadi kalau kata bahasa Sunda nama seuyunan. Gitulah aku pengen itu seperti itu. Tapi ya mungkin jodoh aku masih dijaga sama orang lain. Kasian banget ya Allah. Mungkin jodohku tapi jangan sampai belum dilahirkan ke dunia. Sinetron banget tuh namanya. Enggak lah ya, jangan ya. Belum dipertemukan aja mungkin sama Ya, Allahnya. Sabar aja ya pokoknya. Orang sabar biasanya disayang Allah. Kata-katanya itu. Aduh berat Gusti Agung ya Allah. Membahas sana. Kalau aku masih ya sekarang mah santai aja. Ya mungkin karena biasanya mah kan kalau single mama kan lihatnya dari anak. Pasti kan otomatis kan si anak keluarga cowok kan biasanya kan mikir-mikir, kenapa mau sama yang single mom gitu. Kan masih banyak loh gadis-gadis gitu kan. Nah, cuman yang harus sayang juga sama anak gitu kan nyarinya. Bukan kalau Bu ini terus single buat single mom di luar sana. Jadi yang bukan cuman yang sayang sama kita, tapi terutama harus sayang sama anak. Ya, nomor satu itu. Buat apa sayang sama kita sama anak? Emang sih ada ya yang ya say hello aja gitu ya, pengen deket gitu. Tapi pas tahu punya anak ini, dia tuh kayak nggak mau gimana kabar anak aku gini enggak. Jadi otomatis ke aku gitu. Kan seharusnya harus double pan ya, anak sama ibunya gitu. Kalau gitu get out. Iya, tinggalkan. Bye. Sekarang mah nggak usah lihat dia punya uang itu, yang penting dia tuh sayang sama anak kita gitu. Maksudnya kan kata si mama tuh bilang gini, carinya yang sayang sama anak, yang deket sama anak gitu. Kalau misalnya nggak, meskipun dia tuh kaya gitu, dia tuh sultan atau apa, kalau dia nggak deket sama anak kita buat apa gitu ta. Terus apa mau nanya apa ke gua? Guys, gaya gue Cina guys. Apa gue? Terus sekarang udah ada yang deket lagi nggak sama Boy? Ya, seberat ya. Sebenarnya sih aku teh yang deket say hello sih bukan sombong. Enggak, maksudnya bukannya cuma say hello, yang lagi deket banget gitu. Nggak tahu sih, aku juga masih bingung. Yang ya ada si A, si B, si C tuh maksudnya datang tiba-tiba pergi lagi, datang tiba-tiba pergi lagi gitu aja gitu. Tapi yang sering banget yang pernah ngejajarin si Dede ada gitu lah tuh. Kalau aku sih untuk saat ini emang lagi nggak deket sama siapa-siapa. Cie, promosi ya. Itu juga kan aku mah kalau deket tuh cuman emang pernah yang ngajak nikah, tapi sayanya masih agak trauma. Terus katanya bilang, ada kata orang tuh, jangan buanglah trauma kamu gini-gini kan, terus buang bukannya kan nggak maju-maju kalau kita ada trauma. Ya. Kan beda-beda tiap orang trauma itu untuk maksudnya teh untuk supaya nggak trauma lagi tuh kan beda-beda ya. Iya. Ada yang cepet, ada yang lama, mungkin dia yang terlalu lama. Kata orang tuh, trauma apa sih kamu tuh? Pokoknya ada traumanya tuh. Ya mungkin karena trauma mungkin dalam mental atau gimana kan, saya kurang tahu gitu. Kalau jujur sih, kalau aku emang saat ini nggak ada yang lagi deket sama aku. Terakhir kemarin itu loh yang orang mana sih, orang Bogor itu terakhir deket sama dia. Cuman ya karena itu yang tadi aku bilang dari awal, karena aku nggak nyaman, ya udah kita. Tapi sampai saat ini pun
masih suka komunikasi sih. Maksudnya kemarin lebaran udah ngucapin apa sih, maaf-maafan kayak gitu ya, minal aizin kayak gitu ada, udah itu ya nggak hilang lagi, kayak gitu-gituan aja sih gitu. Cuman susah move on gak sih kita? Tahu. Gak tahu. Kalau aku emang jujur bercerita tentang diri aku ya. Kalau aku awal-awal emang susah move on sih. Maksudnya sama yang lama, Buwi tahu orangnya, tahu kan orangnya, dia tahu orangnya. Aku sempat deket sama dia lama juga, dari mulai aku kuliah, enggak mulai awal kuliah sih, tingkat 2 kalau nggak salah, tingkat 2 aku kuliah mau deket. Nah sama dia aku, tapi mungkin sekarang aku mulai mencoba untuk move on ya kan ya, tapi nggak taunya ngedapetin anak teh kayak gitu aja geningan. Mau move on ya, kadang ingat, maksudnya gimana ya, ngedapetin yang ngedeketin sama aku tuh ya orangnya yang pertama ya yang tadi. Terus sebelum itu juga kan ada yang orang sini, orang Cianjur. Itu sebenarnya sakit hati banget sama dia. Bener, sakit hati sama dia. Aku nggak perlu bilang sakit hati kenapa di sini, enggak. Cuman kalau sama orang tuanya sampai saat ini pun emang masih ada komunikasi sama dia. Aku yang nggak mau komunikasi ini itu apa, nggak terlalu sakit lah gitu buat aku gitu. Terus ya mungkin itu sih yang bikin aku emang kadang nggak bisa move on dari yang pertama itu. Soalnya bukannya apa-apa, aku emang nggak ngebandingin yang lagi deket sama aku yang 2 itu sama si sosok mantan aku, aku nggak ngebandingin. Cuman nggak tahu kenapa ya Bui, tiap kali deket kok beda, kok gini, padahal aku tahu tiap orang itu berbeda. Maksudnya nggak ngebandingin, tapi gimana ya, aku bingung sih ngerangkai katanya. Pokoknya intinya kayak gitu kan. Nah Buwi sendiri sama orang Surabaya gimana? Udah move on belum sama dia? Ayo. Takut nonton? Aku juga takut nonton, takut ditonton sama orang Cianjur itu loh. Orang deket, orang sini gitu kan. Takut ditonton sama keluarganya, tapi ya nggak apa-apa. Emang sih karena itu mantan terindah. Ya sama. Terindah. Ya kan karena hubungan saya tuh hampir 5 tahunan lah ya, dari zaman saya sekolah 2019 itu kalau nggak salah, itu nggak sendiri ya. Sampai 2014. Nah pas 2014 tuh aku masih kerja di BTN itu. Nah pas saya keluar dari BTN terus dia ngajak udahannya tuh karena masih inget sih ya, HP juga dibantuin kan ya, HP pertama itu. Terus kan pas belum sidang kuliah itu kan sempat lamaran dulu kan aku tuh, rencananya kan mau beres kuliah itu langsung nikah. Nah aku berubah pikiran, aku pengen kerja dulu, pengen istilahnya ngebahagiain orang tua dulu lah istilahnya tuh. Terus pengen nggak mau jauh dulu sama orang tua, kan pengen langsung dibawa ke Surabaya. Aku tuh masih kena ego lah istilahnya. Iya, ngerti lah aku juga gitu. Maksudnya masih muda banget kan gitu. Aku nggak kepikiran nikah muda gitu, belum kepikiran gitu. Nah cuman dia bilang ayo lamaran, istilahnya tunangan atau lamaran gitu ya. Pas belum aku ini PKL di Bank BJB gitu, lamaran dulu aku tuh di sana tuh. Tahu nggak lamarannya tuh kayak apa? Kayak mau akad yang sederhana itu loh. Emang sih keluarga dia tuh cuma satu mobil ya. Pas datangnya tuh se-RT apa? Sekampung datang ke sini, padahal nggak ngundang-ngundang loh. Nah kok bisa? Masya Allah, nggak tahu aku juga pas datang.
innalillahi, ini orang kok banyak banget, sedangkan aku nggak ngundang-ngundang lah, nggak ngundang, paling aku ngundangnya Pak RT doang ya, Pak RT sama Pak RW doang kan, cuman saksi lah istilahnya, sama Pak Ustadz doang gitu, pengennya gitu doang sederhana. Pas datang, ya Allah, ini mah bukan mau acara lamaran, ini mah mau acara nikahan kan, aku tuh kaget dong. Duh ya Allah, padahal kan dia keluarganya cuma satu mobil doang yang bawanya, nggak mungkin semuanya kan, jauh jarak jauh kayak ya udah pasrah aja gitu kan. Kadang kan kalau misalnya udah lamaran kan sok tetangga kan pasti ngomongin, neng kapan nikahnya, neng kapan nikahnya, ya suka gitu, makanya panas telinganya tuh setiap keluar. Kadang kalau keluar rumah tuh suka kayak yang buronan gitu, ngintip sana ngintip sini, di sana ayo gitu, suka gitu. Sampai sekarang pun kalau ada yang aneh-aneh di rumah ini pasti tetangga tuh, Allah. Makanya aku mah udah biasa, makanan netizen tetangga, udah biasa Ya, tuh. pokoknya kita sama-sama move on aja. Ya emang Dia move on dari mantan yang di Surabaya. Sampai saat ini udah move on belum sih, Bu? kadang sepintas suka ingat gitu, ingatnya tuh ya dia tuh bener-bener orangnya tuh baik banget. Jadi nggak pernah apa ya, kalau misalnya saya kan, aku mah orangnya kalau punya keinginan tuh kudu harus gitu ya, harus itu juga gitu. Kalau nggak dilaksanain suka ngambek atau selama kata bahasa Sunda mah pundung lah gitu. Dia sudah ada ini dilaksanain ini gitu. Dia mah nggak pernah, kalau aku marah dia nggak pernah marah, jadi nggak pernah marah balik. Jadi itu mah tipe aku banget lah istilah nama kan, pacar pertama lah istilahnya gitu. Pacar pertama mantan terindah. Wow, subhanallah. Biasanya ya pacar pertama itu emang sulit buat dilupain sih. Iya emang, Tapi kalau aku sih bukan pacar pertama deh. Misalnya kan aku tuh pas pertama teh pacaran pisan tuh sama orang Surabaya itu. Kalau masuk Kenal di mana? di Facebook. Aku pacar pertama aku masih orang Sumedang, orang Tanjung Sari. Si pacar pertama aku itu enggak bukan. Pacar pertamaku waktu kelas 1 SMA, orang Cimalaka, orang gunung, benar-benar rumahnya di gunung. Waktu itu kita satu kelompok, kerja kelompok di rumahnya Buwi. Pokoknya nama rumah natan ke rumah natan nanjak, aku kayak mau naik gunung aja gimana gitu. Di sana pacaran cuman 3 minggu. 3 minggu dipotong sama libur semester 2 minggu. Pokoknya 3 minggu apa 3 minggu apa 1 bulan. Kalau nggak salah pokoknya sekitar segituan lah. Pas putusnya, percaya tuh sih. Aku pernah bilang apa sih? Enggak. Pas putusnya gini, pas waktu istirahat, yang tahu itu cuman aku sama teman-teman aja, cuman yang tahu itu cuman aku sama temen segeng. Dulu kan waktu SMA kita geng-gengan kan, temen segeng. Temen segeng aku itu ada 6 orang sama aku. Pas awalnya dia cuek banget, tahu tuh sih sama aku, pacar aku teh. Inisialnya aja ya, T apa sih pokoknya, panjangnya aku lupa lagi, pokoknya ingetnya huruf awalnya aja T. Sejajaran, duduk dia di kursi belakang, aku kursi kedua paling depan. Aku yang mutusin karena dia cuek banget, tau tuh sih. Cuek. Sebelum pacaran PDKT-an Nana teh bener-bener yang PDKT banget sama aku, nganterin ke rumah juga, pokoknya bareng-bareng lah istilahnya. Tapi pas pacaran malah jadi ngejauh, tau tuh sih. Aku nggak tahu kenapa pas pacaran jadi ngejauh gitu kan. Padahal kan harusnya kalau setelah pacaran nggak ngejauh kayak gitu kan. Nah, inget istirahat
waktu Mas istirahat kedua kalau nggak salah apa yang pertama, aku ke belakang, dia lagi ngegambar, entah itu ngegambar atau lagi ngerjain tugas, aku nggak tahu, aku lupa lagi. Aku ke belakang ke kursinya, aku ngomong kayak gini, aku panggil namanya, lebih baik kita jadi sahabat aja, aku bilang kayak gitu. Dia lagi ngegambar, oh iya, ngegambar aja tiis banget deh sih. Ya aku beneran di sana, hah, sok, oh jadi kayak gini aja gitu loh, gitu kan. Hah, kok kayak gini aja tanggapannya gitu kan, padahal dia nggak nanyain kenapa alasan minta putus, enggak, cuman oh iya, nulis lagi posting. Itu aku pas ngobrol sama temen-temenku itu, hah masa sih, kok dingin banget, kok kayak gitu sih Pi, kok gini, ya aku bilang ya aku nggak tahu gitu kan. Pas saat itu jadi canggung aja. Tapi pas ketemu sih masih sering menyapa gitu. Tapi sampai sekarang ada komunikasi? Enggak, aku nggak tahu. Pas kelas 2 kan kelas 2 kan pembagian jurusan kan, waktu itu kan masih kelas 2 ya yang dibagi jurusan itu. Dari sana kita emang beda jurusan. Aku di IPA, dia IPS. Otomatis untuk ketemunya aja susah gitu kan. Pas perpisahan juga kita nggak ketemu. Pokoknya ya udah kayak yang hilang kontak, aku nggak tahu dia gimana gitu loh. Aku pas nikah juga masih saling sapa sama orang Surabaya juga. Jadi gini, saling gini ngasih undangan gitu, kak panggilnya kakak, nanti datang ya ke nikah aku, ya insya Allah harus datang ya, pokoknya harus datang, biarin aja bela-belain dari Surabaya ke sini. Oh datang waktu itu? Akhirnya enggak, soalnya kan lagi barengan sama nikahan saudaranya gitu. Pas nggak lama emang masih komunikasian, pas udah nikah, pas punya anak juga masih komunikasian, video call juga gitu. Nih anak saya gini, wah gini. Tapi yang aku aneh tuh ibunya tuh suka ngintip di belakang. Kayaknya gini pikirannya, lagi nelpon sama siapa, oh mungkin oh ya mungkin sama orang ini gitu. Enggak, aku ingat banget Ibu Wi. Aku belum pernah cerita sama Bu Wi juga ya, sama yang lain juga. Aku pertama kali cerita di sini. Mungkin kalau ada teman-teman SM aku yang nonton, mungkin dia pasti bakal ingat. Ini cerita waktu SMA, nggak apa-apa deh kita video panjang juga. Cerita masa lalu nggak apa-apa.